kenapa Yadis berpikir untuk berbisnis tikar? Ya, untuk bisa berpikir begitu karena apa ya? Mau dibilang untuk cari uang jajan sendiri. Oh, Untuk cari uang jajan iya betul. sendiri. Jadi kita tidak perlu minta lagi di orang tua, susahkan orang tua lah intinya. Jadi saya berpikir begitu karena untuk mencari uang jajan dan ya untuk membeli kebutuhan-kebutuhan lain juga dari hasil yang saya sudah jual dan dapat keuntungan. Kan Yadi ini jurusan multimedia. Jadi kemarin baru naik kelas ya, ke kelas Ya, 12. Naik nggak sih? naik naik. Oh, naik ya? Alhamdulillah naik. Kirain. Siapa tahu mau mencoba. Yalah. Terus di kelas 10 kita belajar tentang desain grafis. Terus lalu dipermantap lagi di kelas 11. Ya, Nah, betul. kira-kira apa yang sudah diajarin guru-guru mata di kelas desain grafis nih ya? Kan yang kita tahu di kelas 10 tuh gurunya Pak Dere. Ya, Apa yang sudah diajarkan Pak Dere saat kelas 10 dan dipermantap lagi di kelas 11 ini bermanfaat nggak sih atau mendukung jadi dalam melanjutkan bisnisnya ini? ya kalau untuk ajaran itu ya sangat-sangat mendukung. Itu sangat mendukung dan apa ya, membantu saya untuk berbisnis. Jadi pelajaran yang dikasih tahu dari pengetahuan lah yang dikasih tahu dari Pak Guru, terus kita simak baik-baik. Jadi kayak kita simak, nah kalau sudah simak baik-baik kita praktekkan di kita punya ini apa ya, kalau mau dibilang Bisnis. ya di Kan Yadi bisnis sedang itu berbisnis ya ini. praktekkan di situ. Iya. Mau apa ya, mau salah atau tidak, salah atau benar itu urusan belakang, Iya, intinya iya. berani saja dulu. Betul. Yang Nah, paling penting kan ya, berani keberanian, mencoba nih. keberanian diri. Jadi ungkapan terima kasih buat teman saya yang sudah ajarin saya dari SMP sampai sekarang sampai bisa lagi. Walaupun di SMA sudah tidak satu sekolah. Jadi terima kasih banyak lah sudah ajarkan saya semuanya, sampai bukan semuanya sih, hanya sedikit tapi bisa lah dasar-dasarnya sampai bisa kayak sekarang begini, sampai bisa berbisnis begini. Jadi terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo teman-teman, bertemu lagi bersama saya Ferdinand di podcast Ngobrol Asik. Di episode kali ini kita ada kedatangan seorang pelajar tapi sudah memiliki bisnis yang cukup menghasilkan. Halo bro, gimana kabarnya hari ini? Baik bro, baik. Baik, oke. Boleh, siapa nih namanya? Boleh memperkenalkan dirinya? Perkenalkan, nama saya Yadi Ridwan Setiawan. Saya sekolah di SMK Negeri 3 dan mengambil jurusan multimedia. Multimedia ya? Ya. Jadi ini sekarang umurnya berapa sih kalau boleh tahu? Kalau boleh tahu ini umur saya 16 tahun. 16 tahun. Mau naik 17. Oh, berarti tahun ini 17 nih. Iya. Oh, berarti Bulan tahun ini, bulan Oh, ini. bulan ini. Iya. Oh, bulan ini guys. Berarti tahun ini sudah punya KTP. Ya. Di umur yang masih terbilang muda. Jadi sudah mencoba untuk berbisnis. Ya kan? Ya. Kalau boleh tahu, bisnis yang sedang dijalani sama Yadi sekarang ini apa sih? Ya, bisnis kecil-kecilan sih. Bisnis yang sedang saya jalani ini hanya membuat stiker. Oh, stiker ya? Ya. Stiker apa nih? Stiker WA atau stiker helm? Stiker-stiker macam nama-nama, Oh, stiker motor, kirain stiker label. Stiker untuk kirim di WA. Oh, Kan tidak. stiker di WA itu kan juga stiker ya. Eh. Oke. Kenapa sudah berapa lama nih Yadi berbisnis stiker? Ya, kalau untuk waktunya itu sudah lama, cuman sempat vakum. Oh, tempat vakum. Ya, Berarti baru menjalani lagi di tahun ini Iya. atau di SMA ya? Di SMA. Boleh. Kalau boleh tahu nih. Kenapa Yadi berpikir untuk berbisnis stiker? Ya, untuk bisa berpikir begitu karena apa ya? Mau dibilang untuk cari uang jajan sendiri. Oh, Untuk cari uang jajan iya, sendiri. betul. Jadi kita tidak perlu minta lagi di orang tua, susahkan orang tua lah intinya. Jadi saya berpikir begitu karena untuk mencari uang jajan dan ya untuk membeli kebutuhan-kebutuhan lain juga dari hasil yang saya sudah jual dan dapat keuntungan. Kalau boleh tahu, boleh. Oh, jangan kalau boleh tahu ya. Boleh dong diceritakan sedikit ya.
Boleh sedikit, boleh banyak nih. Ya. Asal mulai Yadi berniat untuk berbisnis stiker ini gimana sih? Kalau untuk berbisnis stiker ini awal mulanya tuh dari SMP. SMP itu kelas 7. Nah, itu saya ingat sekali masuk semester 2. Nah, di situ teman saya, dia punya kakak nih ada buat-buat stiker list motor. Nah, di situ teman saya juga itu deh tahu cara buatnya. Nah, di situ saya minta ajarin. Nah, minta ajarin dan dia ajarin saya sampai saya bisa. Jadi pertama tuh gugup, kayak hanya perhatikan-perhatikan terus kayak apa ya? Mau tes. Nah, pas coba kaget begini, panik begitu. Ih, ini bagaimana bagaimana. Nah, itu awal mulanya itu tidak tahu sama sekali lah intinya. Kayak baru apa ya? Belajar dari awal lah intinya itu. Nah, sudah di situ dari situ deh ajarkan saya semuanya. Nah, di situ saya memberanikan diri lah, memberanikan diri untuk apa ya, berbisnis, berjualan. Nah, di SMP tuh saya sempat berjualan. Di SMP berjualan tuh ya kadang-kadang juga sih kalau ada moodnya saja sih kalau baru saya buat. Nah, itu di SMP itu sudah cukup lama dari kelas 7 sampai kelas 8. Nah, di kelas 9 itu kelas 3 SMP sudah jarang. Sudah bukan jarang, malah tidak pernah. Oh, Apalagi pada saat itu kan Covid toh. iya, Ya pada lagi saat tinggi-tingginya nih. Covid pas tinggi-tingginya. Di situ juga kayak dibatasi jam keluarnya tuh jadi kayak sudahlah apa berhenti dulu lah buat bisnis ini untuk buat stiker ini. Berarti dilanjutkan di SMA. SMA. Nah, Awal masuk atau gimana nih? di SMA itu sempat awal masuk kelas 1, ya kelas 1 itu sempat. Nah, tapi itu kayak peminatnya kurang karena banyak yang belum tahu di sekolah. Terus kaget begini. Nah, pas kelas 2 kemarin pas praktek PSG itu apa ya? Pas praktek itu pas saya dapat di tempat percetakan. Nah, di tempat percetakan itu diajarin banyak juga. Nah, di situ juga terus kakak yang di tempat percetakan itu deh ajarin saya untuk beranikan diri untuk bisnis lagi. Nah, di situ saya mulai percaya diri untuk buat bisnis lagi. Ya sudah dari situ pas PSG, awal-awal PSG tuh jualnya hanya ke teman-teman apa? Teman kompleks. Ya teman Teman komplek. main lah, Teman teman-teman main main gitu. terus teman yang satu tempat PSG dengan Oh, saya. iya ya. Ya. Nah, itu saya jual hanya untuk di situ saja sekitaran situ. Tapi pada saat yang satu teman PSG ini dia bawa pulang stikernya ke rumahnya. Kaget gini, teman-temannya mau. Ya sudah mulai pesan dari dia terus dia teruskan ke saya lagi. Jadi ya berkelanjutan sampai sekarang sih. Oh, berarti masih berlanjut nih ya. Iya, sampai sekarang. Kan Yadi ini jurusan multimedia. Ya. Jadi kemarin baru naik kelas ya ke kelas Ya, 12. Naik nggak sih? naik. Oh, naik ya? Alhamdulillah Kirain. naik. Siapa tahu mau mencoba. Yalah. Terus di kelas 10 kita belajar tentang desain grafis. Terus lalu dipermantap lagi di kelas 11. Iya, Nah, betul. kira-kira apa yang sudah diajarin guru-guru mata di kelas desain grafis nih ya? Kan yang kita tahu di kelas 10 tuh gurunya Pak Dere. Ya, Apa yang sudah diajarkan Pak Dere saat kelas 10 dan dipermantap lagi di kelas 11 ini bermanfaat nggak sih atau mendukung jadi dalam melanjutkan bisnisnya ini? ya kalau untuk ajaran itu ya sangat-sangat mendukung. Itu sangat mendukung dan apa ya, membantu saya untuk berbisnis. Jadi pelajaran yang dikasih tahu dari pengetahuan lah yang dikasih tahu dari Pak Guru terus kita simak baik-baik. Jadi kayak kita simak. Nah, kalau sudah simak baik-baik kita praktekkan di kita punya ini apa ya kalau mau dibilang Bisnis. ya di Kan Yadi bisnis sedang itu. berbisnis Ya, nih. praktekkan di situ. Iya. Mau apa ya, mau salah atau tidak, salah atau benar itu urusan belakang. Iya, Intinya iya. berani saja dulu. Betul. Yang Nah, paling penting kan ya, berani keberanian. mencoba nih. Keberanian diri. Ya. Tentang cerita Yadi tadi kan. Kalau katanya kan temannya yang mengajari Yadi dari awal. Ya, betul. Terus kalau mau dibilang temanmu juga yang membuka jalan bisnis ini. Ya, betul, ya kan? betul. Nah, ada nggak ucapan terima kasih atau ungkapan lah rasa terima kasih atau ya ungkapan lah untuk temannya Yadi nih. Kalau ada ya boleh
diungkapin di sini. Jadi ungkapan terima kasih buat teman saya yang sudah ajarin saya dari SMP sampai sekarang sampai bisa lagi. Walaupun di SMA sudah tidak satu sekolah. Jadi terima kasih banyak lah sudah ajarkan saya semuanya sampai bukan semuanya sih hanya sedikit tapi bisa lah dasar-dasarnya sampai bisa kayak sekarang begini sampai bisa berbisnis begini. Jadi terima kasih banyak. Wow. Ya. Berarti sangat bermanfaat ya Iya. dalam sebuah pertemanan itu saling mendukung adalah suatu hal yang baik Ya gitu. betul, betul. Apalagi kalau teman punya basic terus mengajarkan ke yang lain, Nah, membantu untuk menjalankan sebuah bisnis itu sangat sangat bagus ya. Ya betul. Sudah cukup lama ya di menjalankan bisnis Ya, berarti dari betul. SMP sampai dengan sekarang ya SMA. Ya betul. Jadi menjalankan bisnis, sabar. Ini kok kecil suara saya? Wah, bahaya ini kalau kecil-kecil begini nih. Oke, kita besarin dikit aja. Ya, Kita ulang pertanyaannya. Karena tadi kecil suaranya. aman-aman. Oke, setelah lama ya di menjalankan bisnis. Ya. Tanggapan keluarga nih gimana tentang bisnis yang ya dijalani? Didukung atau gimana? Ya, kalau tanggapan keluarga ya didukung. Itu sudah pasti didukung. Jadi tanggapan keluarga saya tuh kayak ya sudah kalau memang mau begitu nggak apa-apa kan kau yang jalani. Nah, jadi apa keuntungannya tuh semua kembali lagi ke kowe mau dibagi atau tidak kembali lagi ke kowe. Jadi keluarga tuh dukung. Enak ya, keluarga mendukung gitu kayak menjalankannya tuh ringan banget. Iya, gitu. betul. Penghasilan, kita tanya tentang penghasilannya nih. Setelah lama menjalankan bisnisnya, berarti kan sudah berapa banyak penghasilan yang didapat sama Yadi? Kalau penghasilan sih tidak bisa terhitung. Bukan tidak bisa terhitung sih kayak apa ya? Itu privasi lah. Untuk keuntungan tuh privasi karena pasti setiap apa pembisnis itu harga jualnya beda-beda. Iya, betul. Tuh. Berarti- Jadi belum bisa, tidak akan dikasih tahu. Untuk penghasilnya Ya, untuk cukup Yadi sendiri yang Iya. tahu. Dari keuntungan yang didapat Yadi selama menjalankan bisnis ini, Ya. udah dipakai apa aja? Ya, kalau untuk keuntungan pakai kayak beli barang-barang yang untuk saya sendiri kayak baju, celana. Ya Jadi, itu tuh. kalau bilang mandiri ya, Ya, udah mandiri. bisa memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa Ya. minta ke orang tua nih. Iya, betul. Selain memenuhi kebutuhan sendiri, Yadi ada nggak sih sebagian dari keuntungan itu dikasih ke orang tua? Ya kalau sebagian dari keuntungan itu pasti dikasih ke orang tua karena yang bukan pertama kali pondasi untuk menyupport itu hingga bisa berani lah untuk terjun ke dunia bisnis itu orang tua. Jadi Betul. pasti itu untuk keuntungan dibagi ke orang tua juga. Jadi support dari orang tua itu sangat penting. Iya gitu. betul, itu sangat penting sekali. Jadi apa yang kita dapatkan dari hasil itu ya mau berapapun itu pasti Ya. harus dibagi. Iya betul. Bukan tidak bisa dibagi tapi harus. Harus. Itu kalau bilang kewajiban seorang Ya. anak ya. Kewajiban betul. Karena kan orang tua sudah memberikan semuanya untuk anak. Iya Jadi betul. ketika dewasa sudah saatnya Iya. anak memberikanlah kembali Iya, ke betul. orang tua. Selain keluarga, ada nggak orang lain atau orang yang spesial nih dalam kehidupannya Yadi yang mendukung Yadi untuk menjalankan bisnis ini? Kalau untuk apa orang spesial ya pasti selalu ada itu. Oh, ada ya? Ya. Biar agak santai, biar agak chill, kita keluar sedikit dari pembahasan yang tadi. Zaman sekarang, anak muda zaman sekarang nih banyak yang udah pacaran. Ya betul. Betul kan? Betul. Nah, kalau Yadi gimana nih? Udah ada pacar atau belum? Ya kalau itu udah Oh, udah guys. Jadi kayaknya untuk cewek-cewek di luar sana kayaknya udah nggak ada kesempatan nih. sold Untuk- out. Untuk ngedekatin Yadi udah nggak punya kesempatan. Tanggapan pacar dalam perjalanan bisnisnya Yadi ini gimana sih? Ya. Pacar itu mendukung atau ngelarang? Kalau pacar sih ya mendukung. Dia juga mendukung Oh. untuk apa berbisnis seperti itu. Berarti selain mendukung ada sedikit kekhawatiran mungkin Ya Kayak itu pasti. khawatir kayak gitu. Kan bisnis Yadi ini kalau mau dibilang dijalani secara online ya. Ya betul. Proses pemesanan yang dilakukan lewat WhatsApp atau enggak Instagram. Iya, betul. Gitu. Berarti banyak orang yang mau menghubungi Yadi
apalagi cewek. Ya begitulah. Ya. Tanggapan pacar. Kalau ada cewek yang ngehubungin Yadi untuk mesen stiker gimana sih? Ya kalau tanggapan pacar sih mau dibilang cemburu atau tidak ya pasti tahulah perempuan. Kalau perempuan itu nggak mungkin. Fix itu tidak mungkin tidak. Bilangnya enggak padahal wow. Ya, didiemin pasti. Nah, ya begitu. Cemburu ya cemburu, tapi kayak dia kembali lagi pikir kayak nah itu kan untuk apa ya, untuk saya punya diri sendiri. Jadi ya kayak mau tidak mau ya, bukan mau tidak mau sih, dia kayak ngedukung. Jadi kayak macam ada cewek pesan, nah itu kayak hanya sebatas ya sudah pesan saja, tidak lebih dari itu. Walaupun itu banyak juga sih kayak apa ya, banyak yang teman ceweknya juga pesan dari dia, jadi kayak dia juga ikut menyalurkan ke saya, jadi kayak temannya pesan ke dia terus dia salurkan ke saya lagi. Jadi kalau Anda bilang dia nggak mengelarang, kalau ada cewek yang chat itu nggak ngelarang, tapi ya kalau namanya cewek cemburu itu pasti. Ya pasti tuh. Ya kan. Berarti cukup enak ya. Punya pacar yang mendukung gitu. Ya, pasti. Kayaknya untuk cowok-cowok di luar yang mau mulai berbisnis yang memiliki pacar nih harus kayak pacarnya Yadi. Sangat mendukung nih ya, walaupun sebenarnya cemburu. Kita kembali ke pembahasan awal. Ya, aman. Ada nggak sih motivasi untuk anak-anak muda di luar sana yang ingin mencoba seperti Yadi berbisnis atau ya usaha kecil-kecilan lah? Ada nggak motivasinya? Kalau ada ya diberikanlah ya, kepada teman-teman. Untuk motivasi sih kayaknya apa ya, sedikit saja. Jadi harus berani dalam dunia berbisnis, itu harus terjun ke dalam dunia berbisnis itu perlu keberanian. Iya, nah betul. Itu sangat perlu keberanian. Jadi jangan pernah namanya kayak apa ya, mau gengsi ataupun tidak, itu intinya kalau memang niat sudah jalankan saja. Jadi jangan pernah namanya gengsi, gengsi ataupun apa ya, mau dibilang malu lah, gitu. Jadi jangan pernah untuk malu kalau mau terjun ke dalam dunia bisnis. Ya, seperti itu saja sih. Itu dia kawan-kawan. Jadi teman-teman, dalam dunia bisnis itu persaingannya sangat ketat, apalagi bisnis yang ramai gitu. Ya, itu pasti. Kan banyak orang yang bisnisnya sama tuh, persaingannya cukup kuat gitu. Sangat-sangat. Tetapi untuk kalau kita punya keberanian mau mencoba, terus rasa tanggung jawab mau mencoba, itu pasti akan berhasil gitu. Ya, betul. Apapun risiko dan apapun tantangannya, kalau dijalani dengan ikhlas, dijalani dengan sabar, niat yang baik, ya pasti Tuhan memberikan jalan yang baik untuk kita gitu. Oke Yadi, kita akan kasih waktu nih buat Yadi untuk mempromosikan bisnisnya Yadi nih di sini gitu. Ayo silakan. Ya, kalau untuk teman-teman yang nonton ya, yang lagi nonton nih, kalau mau teman-teman atau Bapak Ibu guru atau orang-orang di luar sana yang lagi nonton, ya kalau mau pesan bisa WA, bisa lewat WA atau Instagram. Ya, gitu. WA atau Instagram. Ya, betul. Selain stiker, apalagi nih yang dikelola sama Yadi? Ya, biar orang-orang di luar sana mungkin tertarik dengan yang lain, nggak hanya stiker gitu. Ya, kalau stiker apa ya? Kalau untuk itu baru-baru stiker saja sih. Tapi baru kali ini ada sempat project buat baju, cuman untuk kayak hanya untuk anak-anak yang biasa di rumah saja sih. Jadi bilang baju tim lah. Ya, bukan tim, kayak keluarga ya, begitu. Keluarga lah, keluarga gitu. Oke, berarti tidak hanya stiker ya, berarti banyak juga yang jadi kalau bilang sih banyak ya. Ya banyak, cuman baru mencoba stiker ya, baru nih. mau mencoba walaupun lagi. Sebenarnya banyak bisanya ya, gitu. Betul. Jadi juga kan cukup bro. Oke Yadi, terima kasih ya. Waktunya sudah diberikan kepada kita untuk ya hadir berbincang lah bersama kami di podcast kali ini. Semoga bisnis yang dijalankan semakin lancar. Amin. Terus bisa buka tempat usaha sendiri. Ya betul, amin. Siapa tahu mencoba mau ke depan mau buka percetakan sendiri mungkin. Semoga berhasil. Ya. Amin. Pesanannya makin banyak, terus ya pokoknya berhasil lah. Ya, amin. Sukses lah. gitu loh, sukses. Oke. Amin. Baik teman-teman, terima kasih atas waktunya sudah menonton podcast kali ini. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe channel YouTube SMK Negeri 3 Merauke. Bukan SMK Negeri 3 Merauke, salah. Channel YouTube Multimedia TV SMK Negeri 3 Merauke. Ya, kita bertemu lagi di episode-episode podcast lainnya dengan bintang-bintang tamu yang
motivasi dengan cerita mereka ya gitu. Jadi terima kasih ya. Ya. Oke, baik. Terima kasih Ya, banyak siap. jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. And